Beta punya cerita tentang kitab Amsal ini dulu di rumah waktu masih kecil, masih usia-usia sekolah minggu. Kita baca satu buku kecil itu, dia tulis bilang apa ya, kata-kata mutiara atau kata-kata bijak gitu. Nah beta tidak tahu kalau itu setelah baca kitab baru tahu ternyata itu dikutip dari kitab Amsal. Tapi kita senang sekali ketika baca itu kata-kata kok bagus sekali begitu ya. Apalagi waktu mulai usia remaja mulai mengerti, beta bermimpi dan terinspirasi untuk, karena senang baca cerita-cerita dari kitab Daniel, bermimpi untuk apa ya, dan dengar cerita tentang Daniel di sekolah minggu kan. Jadi kepingin bisa punya hikmat seperti itu. Dan yang mulai coba pelajari tentang kitab Amsal ini, ada keunikan bahwa kitab Amsal itu dia menggambarkan tentang perempuan. Jadi kalau kita pelajari dari pasal 1 sampai pasal 31 itu dia memakai analogi itu perempuan. Dan kalau kita perhatikan dimulai dari pasal 2, lebih jelas dari pasal 2 sampai kira-kira pasal 6, pasal 7 itu dia bicara tentang perempuan jalang. Dia bilang hati-hati terhadap perempuan jalang gitu. Jadi dia mulai gambarkan dengan perempuan yang jahat gitu. Tapi di pasal 30 sampai terutama pasal 31 ayat 31 ayat 10 sampai 31 itu dia menceritakan tentang perempuan yang bijak, istri yang bijak gitu. Istri yang bijak siapakah yang akan mendapatkannya? Ya, ia sama dengan orang yang seterusnya diceritakan begitu. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah ada apa dengan perempuan gitu kan? Kenapa perempuan? Berarti ada sesuatu mungkin apa ya, misteri atau rahasia atau kelebihan perempuan gitu ya yang dia gambarkan. Dan kalau kita tarik makin ke kisah di Perjanjian Baru, itu Yesus menempatkan gerejanya sebagai perempuan gitu, mempelai perempuan gitu. Nah, kalau kita hubungkan ini dengan khotbah Yesus di bukit, dia punya closing statement. Orang yang mendengar firman Allah dan tidak melakukan sama dengan orang yang bangun rumah di atas pasir. Tapi orang yang dengar firman Allah dan melakukan sama dengan orang yang bangun rumah di atas batu karang. Walaupun ada tantangan, badai, hujan, banjir, yang dibangun di atas batu karang tetap kokoh. Nah, kata closing statement dari kitab Amsal di pasal 31, pasal terakhirnya itu dia bicara tentang perempuan yang membangun rumah. Suaminya pergi keluar mencari makanan, minuman untuk dibawa ke rumah, tapi rumah itu dikelola oleh perempuan. Nah, inilah keunikan dari kitab Amsal. Dan kalau kita mau lihat, lebih dari 50% kitab Amsal itu dia ajarkan tentang mendengar. Dengarlah nasihat. Nah, berarti kalau orang yang mau menjadi gereja, ya perempuan bicara soal gereja yang membangun rumah di atas batu karang, berarti dia mulai dengan mendengar. Makanya Yesus waktu bicara tentang dia closing statement itu dia kata kuncinya adalah mendengar. Sebelum dia kunci dengan mendengar, dia bilang begini, kamu sudah mendengar, kamu telah dengar firman yang katakan begini. Kamu telah dengar firman bilang gigi ganti gigi. Kamu telah dengar firman begini. Tetapi dia bilang, aku berkata kepadamu. Nah, dan closing statementnya dia sekali lagi dia katakan, Yesus katakan, barang siapa yang mendengar dan tidak melakukan seperti orang yang bangun rumah di atas pasir. Barang siapa yang mendengar dan melakukan seperti orang yang bangun rumah di atas batu karang. Nah, yang pengertian mendalamnya, orang yang bangun rumah di atas pasir dan bangun rumah di atas batu karang itu dari perkataan Yesus beri kesan seolah-olah kedua rumah ini jadi begitu. Jadi terbangun. Nah, sehingga kita lihat
Misalnya coba kita lihat orang yang hidup takut Tuhan dan tidak takut Tuhan, yang beribadah tidak beribadah, dan seterusnya yang sama seperti itu, punya masalah yang sama. Nah, sehingga ketika orang yang rajin beribadah, kelihatannya rajin beribadah, tapi tidak melakukan apa yang dia dengar dalam ibadah itu, firman Tuhan itu, membuat orang yang tidak rajin beribadah ataupun orang yang rajin beribadah bilang begini, ke gereja dan tidak ke gereja sama saja. Makanya mereka tidak ke gereja. Karena mereka melihat perilaku orang sama. Misalnya begini, kita lihat ya. Ada beberapa orang Kristen yang ketika dia sakit, itu dia berdoa minta sembuh. Itu normatif, orang sakit butuh sembuh. Orang yang tidak percaya Kristus, yang tidak ke gereja pun sakit minta sembuh. Pertanyaannya dia beda di mana? Orang yang ke gereja butuh uang, ketika dia tidak ada uang. Orang yang tidak ke gereja pun tidak ada uang, dia butuh uang. Terus bedanya di mana? Padahal Alkitab perintahkan kepada kita bahwa kamu jangan serupa dengan dunia ini. Nah, perbedaannya itu di mana? Ada satu pendeta yang sangat terkenal di Indonesia ini. Kayaknya dia sudah meninggal. Pendeta terkenal sekali di Indonesia. Waktu dia sakit, orang datang berdoa untuk dia sembuh, dia bilang begini, jangan doakan saya untuk saya sembuh. Karena siapa tahu dengan sakit saya ini Tuhan dimuliakan, kamu akan salah berdoa. Nah, disitulah letak perbedaan gitu kan. Bagaimana kita menanggapi keadaan kita seperti apa yang Tuhan kehendaki begitu. Makanya tidak jarang, bahkan banyak sekali di zaman sekarang ini, gereja itu sudah terjebak dengan hedonisme. Ketong punya liturgi itu ditata untuk entertain gitu. Karena orang merasa bahwa Senin sampai Jumat itu bahkan Sabtu terus lelah dengan beban hidup ini, dengan beban pekerjaan. Kita ke gereja mau dihibur. Makanya pendeta-pendeta ini tidak bicara tentang pendetanya ya, tapi bicara soal hedonisme itu. Makanya pendeta-pendeta yang tidak lucu itu tidak laku. Pendeta-pendeta yang omong serius soal pengajaran itu tidak laris di zaman sekarang. Apalagi kalau bilang konteksnya KPI, KKR, pendeta yang coba omong hanya firman Tuhan toh dengan muka kering-kering, akan diundang. Orang sudah membuat pemahaman bahwa KKR dan KPI itu harus lucu, harus entertain gitu. Kita mulai kemas ini sebentar lagi ketong sudah Paskah nih ya, atau sebentar lagi Minggu Sengsara menuju Paskah, nanti Natal. Liturgi itu harus didesain entertain, kalau tidak orang tidak mau datang. Nah itu karena sudah terjebak dengan itu gitu. Mencari sesuatu yang jadi kelihatannya sama, tapi apa yang mengujinya? Itu banjir, hujan, badai. Nah, banjir, hujan, badai ini orang yang dengar dan lakukan dan tidak lakukan itu sama. Artinya kita mau beribadah, mau tidak beribadah, masalah kita sama. Ke gereja pulang tidak ada makanan, tidak ke gereja pun di rumah tidak ada makanan, sama saja. Nah, dari cara kita meresponi masalah kita itu membuat kita berbeda dengan orang lain. Bagaimana cara kita deal dengan kita punya masalah? Seorang motivator Kristen dibilang begini, siapa kita atau karakter kita adalah kita setelah masalah itu lewat. Itulah kita sebenarnya. Makanya Tuhan senang menguji kita itu melalui penderitaan, gitu kan? Untuk ketahui kita sebenarnya siapa. Ada satu ayat yang unik dalam Yakobus, dibilang begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jikalau kamu jatuh ke dalam pencobaan. Lalu dia sambung ayat kata seterusnya, sebab ujian gitu. Nah, di atas dia bilang pencobaan, lalu berikut dia bilang ujian. So kalau kita jatuh ke pencobaan, kata senang kan? Capek-capek di sini sampai sore kegiatan, pulang capek, kepingin tidur, rumah kebanjiran. Bahagia. Apa ketemu lihat banjiran senyum, halo banjir, selamat datang. Atau mulai marah-marah. Nah. Kenapa sampai kepala pasukan itu mengakui Yesus itu benar? Kan ini sekarang lagi peristiwa Minggu Sengsara ya. Kenapa sampai kepala pasukan itu akui Yesus benar? Ada kata kunci dalam Alkitab, dia bilang begini, sehingga membuat kepala pasukan yang pimpin penyaliban Yesus itu diakui Yesus ini benar. Dia bilang melihat cara matinya Yesus,
dia akui sungguh orang ini benar. Karena menurut tradisi penyaliban itu kan sangat menderita. Dan Yesus dia menuju ke penyaliban itu berbeda dengan orang biasa. Karena dia melalui penyesahan. Disesah, dicambuk dulu gitu. Orang lain kan mungkin pergi dengan paku saja, tapi Yesus ancur-ancuran gitu kan. Kalau menurut Yesaya 53 itu tidak seperti manusia lagi gitu, ancur-ancuran. Tapi kalau dalam tradisi itu kan orang-orang yang menuju ke salib itu mereka akan dikasih papanama, gantung papanama sambil berjalan. Di papanama itu ditulis, digantung supaya semua orang tahu ini orang dihukum karena apa. Jadi sepanjang dia jalan, dia akan disiksa, dan sepanjang dia punya perjalanan menuju penyaliban itu, Via Dolorosa itu, dia akan maki-maki dia sendiri. Dia akan menyesal. Kalau dia sadar ya dia menyesal, dia akui kesalahan, tapi kalau dia jengkel dengan prajurit, dia akan maki-maki. Tapi Yesus tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut. Makanya Yesaya 53 bilang dia seperti domba yang dibawa, diam saja dibawa ke tempat penyembelihan. Tidak ada satupun begitu. Nah, lalu dengan 7 perkataan di kayu salib, dia punya cara meresponi penderitaan dan kematian itu membuat dia berbeda dari orang lain. Nah, karena itu kepala pasukan bilang dia ini benar. Nah, dari ketong sudah beritakan firman Tuhan, ketong sudah melayani, cara ketong deal dengan kita punya masalah itu membuat perbuatan iman kita itu menjadi sah, diakui oleh orang. Nah, jadi bagian penutup ini, dengan ketong sering membaca kitab Amsal, kita akan terinspirasi dengan itu, dan itu akan mendorong ketong untuk bagaimana ketong deal dengan keadaan di sekitar kita. Kita punya teman pernah uji coba pengaruh dari kitab Amsal. Dia punya ponaan masih kecil. Tiap hari dia akan ajak dia ponaan untuk baca kitab Amsal. Kalau tidak sempat baca sama-sama, dia kasih pesan dia ponaan untuk baca kitab Amsal. Setiap hari satu pasal. Dan diikuti dia ponaan punya pertumbuhan. Makin bertumbuh, makin dewasa, ini anak makin bijak. Dia lihat berbeda. Lalu kasih beta itu pengaruh dari kitab Amsal. Dan itu sedikit berbagi dengan kita, semoga jadi berkat dan jadi inspirasi. Makasih Pak. Shalom.